Cina mulai siapkan presiden boneka untuk Indonesia, ini orangnya. Inilah yang disebut kepentingan oligarki kapital tadi. Ini yang mendesakkan oligarki kapital. Tapi faktanya semua partai politik itu berkokoh memperkuat bahkan membudayakan oligarki itu. Plan C-nya mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Bukan oligarki yang menyebabkan demokrasi ini berhenti itu. Oligarki memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 20%. Jadi itu cara melihatnya tuh. Jadi kenapa demokrasi itu macet? Karena ada 20%. Karena di partai politik itu setiap partai politik dikuasai oleh kelompok tertentu, oleh orang-orang tertentu untuk memainkan perannya, dan itu tadi berkuasa sewenang-wenang. Saya nggak tahu calon boneka, yang jelas sudah ada deklarasi boneka itu. Kenapa? Karena hari ini tidak ada institusi di negara ini yang tidak dikuasai oleh oligarki. Partai politik dikuasai oleh oligarki, ya kan? Lembaga-lembaga lain juga dikuasai oleh oligarki. Oligarki itu berkembang di partai politik, maka demokrasi itu akan tereliminasi. Makanya ketika oligarki berkembang, membudaya gitu, mencengkram republik ini, maka demokrasinya akan terkikis. Oligarki melihat itu efisien. Dalam demokrasi dia externalities, tapi bagi oligarki itu efisiensi itu. Mending ngumpulin yang 20% daripada capek-capek nyari yang lain. Jadi Kawan-kawan mahasiswa, anak-anak muda, luangkan waktu sejenak. Tinggalkan buku, tinggalkan pulpen, tinggalkan tas, turun ke jalan. Karena kalau oligarki membudaya, maka yang berkuasa ya itu lagi, itu lagi. Jadi istilahnya 4L, lu lagi, dan lu lagi. Ya, masyarakat hukumnya wajib untuk menolak yang namanya oligarki itu. Tidak ada kekuasaan yang semena-mena di dalam reformasi dan demokrasi ini. Kita harus memberikan kepastian terhadap generasi kita yang akan datang dalam mengelola negara. pergi pada prinsip pertama, itu batalkan dulu itu. Kalau dia dibatalkan, oligarki kehabisan mainan. Karena dia tadi berpikir bahwa hanya itu peternakan dia tuh. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat yang lain yang berpotensi, yang hebat gitu ya, yang berprestasi itu tidak akan punya ruang untuk bisa berkuasa di republik ini. Dia curang karena dia memanfaatkan sesuatu yang menyebabkan demokrasi berhenti. 20% itu dihentikan demokrasi, itu soalnya. Kaum oligar yang nyaman dengan kekuasaan hari ini, 3 skenario yang mereka ciptakan. Jadi kalau oligarkinya tumbuh, berkembang, dan mencengkram, maka demokrasinya akan tereliminasi, dan kita, masyarakat umumnya, tidak punya ruang untuk bisa berkuasa, untuk bisa memerintah. Sehingga apa? Sehingga yang diuntungkan adalah oligarki itu sendiri. Negara Cina Komunis mempersiapkan Presiden Boneka 2024 di Indonesia sehingga kebijakan negeri tirai bambu masih bisa dilanjutkan dan dipertahankan. Pada Pilpres 2024, boneka mereka kembali disetting agar kembali berkuasa untuk periode kedua seperti Jokowi sekarang, kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi Suara Nasional. Melalui Pilpres 2024 akan dimunculkan boneka baru guna melanjutkan semua grand strategi Cina untuk menguasai Indonesia menjadi bagian dari RRC Raya. Semua dalam kendali para kapitalis oligarki itu mudah karena semua kebijakan mereka yang mengatur, kata Sutoyo. Sampai tahapan Pilpres tahun 2034, Cina Komunis sudah memiliki setting jangka panjang berkat undang-undang yang sudah diamandemenkan. Maka tertampillah capres yang full secara fisik dan mental adalah ras Cina. MK adalah hanya salah satu instrumen yang penting untuk memuluskan semua operasi taktis oligarki. Jadi benar yang dikatakan Profesor Yusril Iza Mahendra bahwa MK telah menjadi the guardian of oligarki. Dalam kurun sampai 2034 itu, kata Sutoyo, dirancang seluruh aspek kebijakan akan dikendalikan oleh RRC. Secara spesifik, ideologi Pancasila akan dihapus, komunisme dikembangkan, umat Islam akan ditindas habis-habisan. Tanpa ada perlawanan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pada tahun 2034 Indonesia benar-benar Indonesia akan tamat sebagaimana digambarkan dalam novel Tekno Tyler karya P.W. Seeger berjudul Ghost Fleet. Ternyata mereka secara fisik sudah berada di sini. Pada saatnya jumlah mereka akan lebih banyak melebihi jumlah TNI maupun Polri.
Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di panggung pemilihan presiden 2024 masih terganjal suatu restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kendati elektabilitas di survei selalu berada di posisi 3 besar. Meski demikian bukan berarti tidak ada jalur alternatif alias tertutup sama sekali. Karena ada Partai Nasdem yang dalam konvensinya melalui Rakernas beberapa waktu lalu memunculkan aspirasi untuk mengusung Ganjar. Namun jalur alternatif itu sepertinya akan diambil Ganjar Pranowo. Keyakinan itu diungkapkan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Social Center for Strategic and Internal Studies, Arya Fernandes, karena menurutnya Ganjar masih menunggu keputusan PDIP. Arya menilai Ganjar tidak akan mempertaruhkan karir politiknya dengan maju melalui partai lain karena sejumlah alasan. Salah satu strategi Ganjar berupaya supaya terbuka peluang baginya lanjut Arya adalah dengan melakukan bargaining terkait benefit bagi PDIP jika mengusungnya. Terkait formasi Capres atau Cawapres, menurut Arya tak tertutup kemungkinan misalnya Ganjar Puan atau Puan Ganjar. Alasan lain rumitnya jalan bagi Ganjar menuju Pilpres 2024 juga karena persoalan dilematik partai politik lain jika harus mengusungnya. Problematika itu menurut penilaian Arya berbeda secara situasi dan kondisi dengan nasib Joko Widodo dalam pemilu 2014 hingga 2019. Pada saat itu popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas Jokowi tercatat sangat tinggi dan berselisih cukup jauh dengan figur-figur kandidat capres lainnya. Ganjar pun sebelumnya sempat merespon mengenai elektabilitas dirinya sebagai capres 2024 yang tinggi di berbagai survei. Menurut Ganjar, survei tidak akan berpengaruh pada keputusan PDIP sebab keputusan Capres PDIP berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ganjar mengaku tak perlu gede rasa dengan hasil berbagai survei yang menyebutkannya elektabilitasnya tinggi. Ia mencontohkan dirinya yang mempunyai hasil survei rendah saat akan maju Pilgub Jateng, namun buktinya PDIP tidak memandang hasil survei kala itu. Ganjar mengaku tingginya survei tidak serta-merta menjadi modal dirinya untuk bisa menjadi Capres 2024. Ia menyebut yang memiliki modal untuk mengusung hanya partai. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo jadi salah satu tokoh yang masuk bakal calon presiden hasil Rakernas Partai Nasdem. Menanggapi hal itu, Ganjar awalnya tegas menyatakan saya PDIP, namun jawaban itu kini sedikit berubah. Belakangan Ganjar meminta agar persoalan dirinya terpilih jadi salah satu cawapres Nasdem didialogkan oleh Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Nasdem. Ditarik ke belakang, Ganjar Pranowo sempat buka suara saat pertama kali mengetahui dirinya terpilih atas hasil Rakernas Nasdem sebagai salah satu baca pres yang mungkin diusung Nasdem. Ganjar saat itu berterima kasih sekaligus menekankan dirinya kader PDIP. Dia juga tak mau ambil pusing jika nantinya ada partai lain yang mendamalkan sebagai calon presiden untuk diusung. Dia kembali menyebut dirinya merupakan bagian dari PDIP. Untuk diketahui, Rakernas Nasdem sebetulnya juga menghasilkan nama lain selain Ganjar. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga jadi pilihan. Tak hanya menegaskan dirinya PDIP, Ganjar juga menjawab jadi salah satu baca pres Nasdem dengan memastikan dirinya sangat menghormati Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ganjar menegaskan akan melaksanakan saran-saran dan regulasi yang telah ditetapkan Megawati sebagai Ketum PDIP. Ganjar menuturkan Megawati sering memberikan masukan dan pengarahan kepada para kader PDIP, termasuk padanya. Jika salah satu kadernya melakukan kesalahan, ungkap Ganjar, Megawati tak segan memberikan peringatan atau teguran dengan keras. Terkait namanya yang masuk bursa Capres Nasdem, Ganjar mengatakan setiap partai memiliki mekanisme tersendiri secara internal. Hal serupa juga berlaku di PDI Perjuangan.